أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa, bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka kajian, ya. Kajian seperti biasanya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita lakukan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam selalu tercurahkan mudah-mudahan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam video yang lalu kita telah membahas, ya, tentang puasa, ya, puasa Ramadan dan orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka atau untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan syurutus shaum wa mubtilatuhu, ya, yaitu syarat-syarat puasa dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tentunya sebelum kita melaksanakan puasa, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, ya. Wa mubtilatuha, dan setelah kita terpenuhi syarat-syaratnya, kemudian kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita harus menjaga puasa kita supaya puasa kita tidak batal, ya. Puasa kita sah sampai batas waktunya, yaitu terbenamnya matahari. Nah, disebutkan dalam kitab ini bahwa as-shaumu ala qismaini, puasa itu terbagi menjadi dua, ya. Jadi puasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah shaumul umum, puasanya puasa umum atau puasanya orang-orang awam, ya. Puasa secara kaprahnya seperti kita saksikan di sekeliling kita. Dan yang kedua adalah wasaumul khusus, adalah puasa yang khusus. Jadi puasa terbagi menjadi dua. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ya. Fasaumul umum huwa al-imsaku an jami'il muftirat
min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati li kulli yaumin wa tabyitiha minal laili fil fardi wa amman naflu fatakfi niyatuhu qabla zawal bi syartil imsaki qablaha. Nah, puasa umum ya adalah puasa ya yang mana menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari munculnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ya. Jadi puasa umum itu ya kita menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan. Dari mulai munculnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ma'an niyati likulli yaumin. Ya, dibarengi dengan niat. Ya. Dibarengi dengan niat dalam setiap harinya. Nah, jadi niat puasa itu ya mazhab kita ya yang utama adalah niat likulli yaumin. Jadi setiap hari itu kita harus niat. Ya, karena ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwasannya boleh kita niat 1 kali untuk 1 bulan. Ya. Ya, tapi yang kita pakai jumhur yang kita pendapat ya, yang kita gunakan adalah likulli yaumin ya, yaitu setiap hari 1 niat. Jadi untuk besok misalkan ya, kita niat malam harinya. Ya. Kenapa? Karena harus tabyid ya, wa tabyitiha. Itu harus dimalamkan. Ya, harus dimalamkan. Contoh misalkan kita puasa hari Senin, berarti malam minggunya itu kita niat. Ya, dari maghrib sampai sebelum subuh. Itu waktu untuk niat. Ya. Nah, itu pun kalau memang puasanya puasa fardu ya. Jadi disyaratkan tabyid atau dimalamkan niatnya kalau memang puasanya itu fardu ya. Apabila puasanya puasa sunnah, maka cukup niatnya itu sebelum zawal, jadi sebelum lingsir matahari gitu ya. Sebelum zuhur tuh. Gitu ya, sebelum zuhur itu masih diperbolehkan untuk niat. Gitu ya. Kalau memang puasanya puasa sunnah. Bisyartil imsaki qablaha, tapi dengan syarat ya belum makan, belum minum, atau belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Imsak. Syaratnya harus imsak dulu, dia menahan. Ya, menahan. Nah, kemudian wa yubtilus shaum. Nah, yang membatalkan puasa, batal puasa dengan sebab apa? Yang pertama, biwusuli ainin ilal jaufi min manfadhin maftuhin, yaitu dengan masuknya ain sesuatu kepada jauf ya, kepada jauf dari jalan yang maftuh, yang terbuka. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ikhwani rahimakumullah, jadi dalam tubuh kita ada beberapa jalan
ya, yang menuju jauf, apa namanya, perut ya mungkin ya. Nah, jalan tersebut ya, jalan tersebut banyak sekali. Di antaranya mulut kita. Mulut, kemudian hidung, ya kan? Bisa juga kemaluan depan atau belakang ya. Kemaluan ya kan? Depan atau belakang. Kemudian ini nih yang biasa di infus ya. Pembuluh vena. Nah ya. Nah, pembuluh vena, nah itu adalah saluran atau jalan menuju jauf. Makanya ketika kita sedang berpuasa, ya kita dilarang nih, makan, minum, kemudian gurah gitu ya lewat hidung, tidak boleh. Atau misalkan masukin obat lewat belakang, dubur, ada kan ya, itu tidak diperbolehkan. Atau misalkan diinfus ya, sehingga sari makanan kan ya itu masuk dalam tubuh kita gitu kan. Nah itu adalah jauf ya, menuju jauf. Nah hal tersebut bisa membatalkan puasa ya, hal tersebut bisa membatalkan puasa. Kemudian wabil jima', dan dengan berjima', berhubungan ya, berhubungan suami istri itu bisa membatalkan puasa di siang hari ya. Wal istimna, kemudian istimna itu keluar air mani ya dengan sengaja gitu ya. Istimna, keluar air mani dengan sengaja, itu bisa membatalkan puasa. Adapun tidak sengaja, contoh mimpi ya, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian wal istiqoah, muntah, sengaja muntah. Nah ini bisa membatalkan puasa. Mal amdi wal ikhtiyar wal ilmi bitahrimi fil jami', dengan sengaja, kemudian ada usaha untuk sampai sampai muntah misalkan ya, dan tahu atas keharamannya, atas keharamannya. Nah muntah dengan sengaja itu hukumnya bisa membatalkan puasa. Contoh misalkan kita habis sahur makan ikan. Nah, setelah makan ikan ada tulang misalkan yang nyangkut. Kemudian kita korek-korek, terus kita korek-korek sampai keluar muntah. Nah, ini bisa membatalkan puasa. Ada kesengajaan di situ ya. Ada kesengajaan. Karena sudah tahu kalau dikorek-korek misalkan tenggorokannya itu bisa muntah. Nah, makanya ini bisa membatalkan puasa. Ada unsur kesengajaan. Tapi kalau misalkan ruqyah, ada ruqyah ya, ruqyah. Kalau ruqyah itu tidak ada unsur kesengajaan. Karena ruqyah itu bisa saja tidak muntah gitu ya. Itu mah tiba-tiba saja muntah gitu ya, tidak ada unsur kesengajaan ingin dimuntahkan misalkan, nggak ada. Jadi itu mah spontanitas. Jadi maka sebagai pendapat ruqyah itu tidak membatalkan puasa. Tapi ada juga yang bilang bahwa ruqyah itu membatalkan puasa. Makanya kalau orang yang ingin ruqyah, usahakan kalau bisa gitu malam hari gitu ya, untuk menjaga ikhtilaf pendapat tersebut. Kemudian wa yabtulu aidon bil haidi, batal juga puasa itu dengan haid ya, ketika perempuan siang hari ya dari mulai sahur kemudian muncul fajar, dia berpuasa terus sampai pas dohor,
dia haid, keluar darah haid, maka langsung batal puasanya. Wan nifas, juga nifas. Wal wiladah, melahirkan. Wal junun, gila. Nah, gila bisa membatalkan puasa. Wal igma, pingsan. Ya, pingsan juga sama, bisa membatalkan puasa. Wasukri in amma jami'an nahar. Kemudian mabuk, igma wasyukri. Jadi pingsan dan mabuk ya apabila seharian penuh itu bisa membatalkan puasa. Kalau pingsannya sebentar ya atau mabuknya misalkan sebentar ya, hilang akal di sini ya, maknanya hilang akal. Bisa dengan pingsan atau bisa dengan dia itu apa namanya kesurupan ya, kesurupan misalkan ya, dia sedang puasa kesurupan, maka kalau misalkan sepanjang hari ya itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan hanya sebagian ya atau sebentar saja itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini adalah puasa yang umum ya. Puasa yang umum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa umum. Wa amma shaumul khusus, dan adapun puasa yang khusus. Apa? Fahuwa kaful jawarih an malabisatil asam. Yaitu selain dia menjaga perkara-perkara yang membatalkan puasa secara zahir, secara umum, makan, minum, dan lain sebagainya, dia juga apa? Mencegah anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Mata dia jaga, lisan dia jaga, telinga dia jaga, tangan dia jaga, ya. Dijaga oleh dia semua anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Ya, kemudian termasuk puasa khusus juga wa hifdzul batni min tanawuli syubahi wal haram, yaitu menjaga perutnya dari makan makanan yang syubhat dan juga haram ya. Ya, jadi ketika buka puasa ya, dia berbukanya dengan apa? Makanan yang betul halalnya ya, atau sudah jelas tidak haramnya, atau makanannya dijaga dari perkara-perkara yang syubhat ya. Wa fil hadis khamsun yufattirna as-shaim. Al-kadhib, al-kadhbu wal ghibatu wan namimah wan nadhar bisyahwat wal yaminul kadhibah. Nah, 5 perkara Rasul ya menyebutkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi. Ya, Ibnu Jauzi. Nah, 5 perkara yang bisa membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasanya orang yang puasa. Yang pertama adalah bohong. Yang kedua adalah ghibah, membicarakan orang lain. Ya. Yang ketiga adalah namimah, mengadu domba. Ya. Orang lain dengan orang lain, yang satu dengan yang lainnya diadu-adukan, ya, dikomporin bahasa kita sekarang, ya. Kemudian wan nadharu bisyahwah, yaitu melihat dengan syahwat. Ya, melihat perempuan cantik, melihat laki-laki tampan, ya, dengan syahwat kita liatin ya. Maka itu bisa membatalkan puasa, tapi puasa yang khusus. Wal yamin al-kadhibah, yaitu sumpah palsu ya, sumpah palsu ya, bersumpah ya tapi bohong dia sumpahnya ya.
Nah, kelima perkara ini bisa membatalkan puasa yang khusus. Nah, artinya apa ikhwani rahimakumullah? Jadi ada perkara-perkara yang membatalkan zatnya puasa, ada perkara-perkara yang membatalkan pahalanya puasa. Puasanya secara fikih sah, tapi pahalanya dia tidak mendapatkan. Ya, rugi ya. Meskipun puasanya sah, tapi tidak mendapatkan pahala kan rugi. Atau pahalanya berkurang kan rugi. Seperti itu. Nah, ini yang 5 tadi, bohong, ghibah, namimah, melihat dengan syahwat, sumpah palsu. Nah, kelima perkara ini adalah perkara yang bisa membatalkan pahala puasa atau bisa mengurangi pahala puasa. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan puasa khusus. Sebutkan juga dalam hadis, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Allahu Akbar. Ya. Bayangkan oleh kita, banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah. Orang yang berpuasa banyak, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali mereka semua hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Allahu Akbar. Nah, kenapa? Karena mereka semua itu tidak mau menjaga anggota tubuhnya dari dosa. Ya, sedang puasa tapi selalu ngomongin orang. Sedang puasa tapi matanya melihat yang haram. Sedang puasa telinganya mendengar omongan-omongan yang tidak pantas, ya. Nah, ini bisa membatalkan pahala puasa, ikhwani rahimakumullah. Maka dari itu jaga oleh kita puasa kita, ya. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar wa ta'ab. Tuh, coba. Dan berapa banyak orang yang bangun malam tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari bangun malamnya kecuali begadang dan capeknya saja. Ya, banyak orang yang bangun malam, ya, tapi mereka tidak mengisi, ya, tidak mengisi bangun malamnya itu dengan kebaikan-kebaikan. Ya, mereka isi dengan apa? Dengan hal-hal yang canda gurau, hal-hal yang tidak berfaedah, ya. Tidak diisi dengan baca Quran, tidak diisi dengan sholat, tidak diisi dengan zikir, ya. Tapi mereka isi perkara-perkara tersebut atau mereka isi qiyamul lail mereka itu dengan hal-hal yang tidak mendapatkan faedahnya. Maka kata Rasul, banyak orang yang bangun malam tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya begadang dan ta'ab, capek, ya. Maka dari itu ikhwani rahimakumullah, ya, mari kita jaga puasa kita agar puasa kita mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini mendapatkan jalan menuju kita lebih baik lagi menjalankan ibadah puasanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.